X, Y sama dengan AX plus BY. Ya, ini fungsi optimumnya, nilai sasarannya adalah AX plus BY, di mana A dan B anggota bilangan real. Fungsi objektif ini dimaksud untuk menentukan nilai optimum dari suatu soal cerita. Nilai optimum itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menyangkut keuangan, ya, pendapatan, keuangan, laba, segala macam, dan juga bisa menyangkut soal kerugian. Biasanya ini terkait di dalam materi ekonomi, ya, ada fungsi produksi, nanti ada besarnya keuntungan dan sebagainya. Nanti aplikasi di dalam soal akan Ibu buatkan. Slide lanjut. Oke. Nah, contohnya sangat simpel dan di sini harus kamu taati peraturan-peraturan yang ada. Tentukanlah nilai maksimum. Jadi bentuk objektifnya sudah ada di dalam soal ya. Di sini ada 5X plus 3Y untuk sistem pertidaksamaan. X plus Y kurang dari 6. 2X plus 3Y kurang dari 15. Kurang dari dan sama dengan. X lebih dari dan sama dengan 0, Y lebih dari dan sama dengan 0. Mula-mula kita gambar terlebih dahulu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan di atas. Coba kalian semua menggambar di dalam diagram Kartesius sumbu X, sumbu Y. Sekarang ya digambar. Ibu tunggu hanya 1 menit. Oke, sudah? Berapa garis yang kamu temukan di dalam diagram Kartesius itu? Berapa? Berapa garis yang ada di dalam diagram Kartesiusnya? 2 garis tentunya ya. Garis pertama adalah X plus Y sama dengan 6. Garis kedua adalah 2X plus 3Y sama dengan 15. Paham sampai di sini? Lalu himpunan penyelesaian, bisa Ibu nggak sayang? Kaila, ditutup dulu slide ininya, langsung Ibu dibuat host dulu, apa maksudnya Ibu ini biar kelihatan Ibu nulisnya. Kelihatan nggak? Oh, Bu, Ibu kayaknya dimatiin dulu Bu virtual background-nya. Sebentar. Bentar, Ibu mana nih, Ibu? Udah jadi itu. Tunggu ya, bentar ya. The virtual background. Non aja ya? Ya, Bu. Ya, betul. Matiin aja, Bu. Ya, bentar. Oke, maaf ya. Oke, nih. Kita lihat. Inilah gambarnya yang ini gambar untuk menentukan tadi adalah X plus Y sama dengan 6, berarti 0,6 dengan 6,0. Ya, lalu berapa tadi? 3X plus 2Y ya. 3X plus 2Y sama dengan 15 ya. Ini gambar kedua. Nah, X lebih besar dari 0 otomatis ke sini, Y lebih besar dari 0 ke bawah. Ya. Seperti ini gambarnya. Lalu ada di sini daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang kosong. Ibu kasih titik di sini A, B, C. Titik A otomatis ada 0, berapa di sini titik A? 0,5. Titik B adalah perpaduan 2 garis. Ini harus kita cari dengan cara eliminasi.
dari 2 garis X plus Y sama dengan 6 dengan 3X plus Y sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 15, begitu ya? Dari soal ya. Lalu ini titik C adalah titik di sini, di ujungnya daripada himpunan penyelesaian bagian sumbu X. Ya, di sini ada 15/2, ada 0,6. Ya, setelah dapat perpaduan secara eliminasi dari titik B, maka kita buat bentuk objektifnya 5X plus 3Y. Nah, di sini titik-titiknya. Titik A, Ibu dapat 0,5, maaf ya, salah nih ya. Titik A 0,5, titik B hasil eliminasi 2 buah garis adalah 3,3, lalu titik C adalah 0,6,0. Nah, masukkan ke sini, ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 5. Maka 5 kali 0 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu titik yang kedua, titik B, ini adalah perpotongan 2 buah garis, 3,3. Masukkan X-nya 3, Y-nya 3 dapat 24. Lalu C-nya adalah 6,0. Berarti 5 kali 6 ditambah 3 kali 0, 30. Maka bentuk nilai maksimumnya menjadi yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi adalah 24. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Enggak, paham ya? Menggambar, Ibu yakin kamu udah paham, ya. Ini gambarnya. Lalu daerah himpunan penyelesaian, dari himpunan penyelesaian ini kamu tentukan titik-titik pojok yang memenuhi himpunan penyelesaian tersebut. Setelah itu kamu buat bagan atau diagram seperti ini untuk memastikan mengetahui berapa sih nilai yang terbesar. Kalau ditanyakan nilai maksimum berarti yang terbesar. Kalau ditanyakan minimum berarti nilainya yang kecil. Nah, di sini walaupun 0,0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaian, dia tidak masuk diagram yang di sini ya. Karena pasti nanti hasilnya akan 0. Yang memenuhi adalah, ini adalah batasan saja daerah ini. Tapi dia tidak dihitung seperti A, B, C-nya. Paham? Paham sayang? Oke, slide berikutnya, Kayla. Ibu, sebentar saya ingin bertanya kalau Yang maksimumnya bukannya 30 ya, Bu? Yang maksimumnya bukan 30 ya, Bu? Oh, 30 ya? Alhamdulillah, kamu Iya, Bu. paham. Oke, jadi nilai maksimumnya 30, bukan 24 ya. Oke, berarti kamu koreksi apa yang Ibu tulis. Berarti kamu memahami apa yang sedang kita lakukan untuk soal nomor 1. Ternyata maksimumnya itu adalah 30 saat dia 6,0. Ya, saat dia 6,0. Nanti titik-titik ini adalah hasil produksi kalau soal cerita. Karena Ibu merupakan sebuah titik, jadi hanya titik. Nanti ini adalah soal cerita, misalkan X-nya apa, Y-nya apa. Ya, nanti ketahuan maksimum pada saat, misalkan ini parkir mobil, ini parkir motor, gitu ya. Jadi ini adalah sebagian cara bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum dari soal cerita. Jadi ini salah ya Bu Nani ya, koreksinya terima kasih. Memang Ibu buatkan kamu supaya kamu lebih memahami apa yang Ibu bicarakan hari ini. Oke, slide berikutnya di PPT, Kayla. Nah, ini kan tadi yang Ibu bilang, katakan setelah gambar titik-titik dibatasi oleh, nah tadi kita udah dapat titiknya di sini adalah 0,5,
lalu 3,3, dan 6,0. Himpunan penyelesaian dari segi 4 yang diarsir ya. Nah, sedangkan titik B merupakan perpotongan garis dari X plus Y sama dengan 6 dengan 2X plus 2Y sama dengan 15. Lanjut. Nah, contoh kedua itu 2X plus 2Y ini adalah bentuk objektifnya. Ya. Lalu pertidaksamaannya adalah 2X plus Y kurang dari dan sama dengan 8, 3X plus 4Y lebih dari dan sama dengan 12, X lebih dari dan sama dengan 2. Penyelesaiannya buat gambar, tentukan titik daerah penyelesaian, masukkan titik-titik tersebut ke dalam bentuk objektif. Ibu tunggu 1 menit untuk menggambar pertidaksamaan tersebut. Silakan. Stella, bisa ke Ibu lagi? Sudah, Oke, Bu. nih, oke, anak-anak, nih lihat nih. Ternyata gambar yang pertama itu X sama dengan 2 adalah yang di sini ya. Yang panjang itu X sama dengan 2 nih. Sejajar dengan sumbu Y. Nih X sama dengan 2. Ini garis X plus Y. 2X plus Y sama dengan 8. Ini garis. Lalu yang ini garis berapa tadi yang kedua? Yang kedua berapa ini? Tadi di dalam soal? 3X plus 4Y. 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Oke. Ya. Kita buat ini garis pertama. Ini garis kedua. Mudah-mudahan ini ya terjadi. Nah, inilah gambarnya. Apakah sama dengan kalian? X sama dengan 2 ya, yang ini ya. X sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya adalah di sini kita kasih titik A, B, C. Kalau titik C udah ketahuan di sini 4,0 ya. Titik C di sini udah ketahuan 4,0. Nah, yang belum ketahuan adalah titik A dan titik B. Titik A itu didapat dari garis X sama dengan 2 dengan persamaan pertama. Garis titik A adalah garis X sama dengan 2 dengan garis ini. Kamu akan mendapatkan pasangan titiknya. Pasangan titiknya berapa ya? Kalau X sama dengan 2, Y-nya berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4, Bu. 4, Bu. Jadi 2,4 ya. 2,4. Mana dia tadi? Nah, 2,4. Lalu untuk garis titik B didapat dari X sama dengan 2 dengan garis yang ini. Garis kedua.
ya. Kamu dapatkan titiknya. Berapa titiknya? 1/2. 1/2. Berapa? Titiknya berapa? 6 3/2. 3/2. 2, Ibu mohon maaf Bu. Ibu di mute. sorry. Nah, akhirnya kita dapat titik A-nya adalah segini kan? Titik B-nya ini kan? Titik C-nya ini kan? Nah, masukkan ke sini. Masukkan ke sini berapakah maksimumnya? Sambil dikerjakan, Nak. Sambil dikerjakan. Kan kamu dimatikan mikrofonnya. Paham ya? Jadi berapa maksimumnya, Nak? Maksimumnya gimana, Nak? Dapatkah? Ibu ulangi ya. Dari pertidaksamaan dibuat gambar. Dari gambar tentukan himpunan penyelesaiannya yang kosong. Tentukan titik-titik himpunan penyelesaian. Ini dicari titik A, titik B, titik C. Kalau sudah, masukkan ke dalam bagan ini. Lalu masukkan ke fungsi objektifnya. Dari fungsi objektif nanti kamu ketahuan maksimumnya berapa. Nomor 2 maksimumnya berapa? 12, Bu. Semua sama 12? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, good. Sudah paham? Sudah, Bu. Benar ya, paham ya. Langsung slide PowerPoint. Nah, ini adalah nilai maksimumnya 3X plus 4Y. Pertidaksamaannya adalah ini. Kalau nggak salah, ini sama dengan contoh yang pertama tadi, ya. Cuma bentuk objektifnya yang dirubah sama Ibu. Nah, coba masukkan ini ke dalam bentuk objektif. Oke, contoh pertama adalah gambar yang soal pertama adalah contoh gambar yang pertama. Bentuk objektifnya yang Ibu ganti. Sekarang dari soal pertama ini nilai maksimumnya berapa? 21, Bu. 21. Yang lainnya, apakah Iya, benar Bu. 21? Iya, Bu, sama Paham 21. ya? Paham ya, Nak ya? Oke, slide berikutnya, Kayla. Habis ya? Habis. Oke. Habis. Kalau begitu, soal yang kedua, coba ini, cari. Soal kedua, X plus Y. Bukan ini. Sorry. Sorry. Ini. Soal kedua berupa gambar ya, Nak. Ibu buatkan gambar, nggak bisa di PowerPoint, Ibu gambar, sorry. Maaf, keterbatasan. Ini tentukan garis pertama. Pertidaksamaannya. Ya. Lalu ini garis kedua, ini garis ketiga. Jadi ada 3 garis. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Kamu buat ini adalah titik A, ini titik A, ini titik B, ini titik B, ini titik C. Ini A.
Coba cari titik-titik perpotongan ini. Kalau kamu nggak cari pertidasamaannya tidak apa-apa. Tapi harus cari ya, karena perpotongannya. Oke, siapa yang sudah titik A? Perpotongan dari dua garis tersebut. Bisa nggak kamu mencari sebuah garis? Rumusnya apa? Tunggu ya, bentar ya, Ibu tulis ya. Garis pertama itu 1,0 dan 0,6. Berarti caranya nih. Caranya garis pertama itu kan 1,0 dan 0,6. Rumusnya X per A plus Y per B sama dengan 1. X per 1, A-nya kita ganti 1, plus Y per 6 sama dengan 1. Ini kalikan silang, nak. Ini kalikan silang. 1 ini nanti kamu rubah menjadi 6. Dari 6 kali 1. Coba dirubah. Jadi 6X plus 1Y sama dengan 6, Bu. 6X plus Y, ya. 6X Oh, iya. plus 6X plus Y 6X sama plus dengan Y sama dengan 6. 6 ini perkalian dari titik A dan titik B. 6 ini perkalian dari titik A dan titik B. Ini rumusnya X plus A sama ditambah Y per B sama dengan 1. A-nya diganti nilai X, B-nya diganti dengan nilai Y. Ya, ini dia. Berarti garis kedua titiknya adalah 2,0 dan 0,4. 4. Coba cari garisnya, sayang. Coba cari garisnya. 4X plus 2Y sama dengan 8. Oke. 4X plus 2Y sama dengan 8. Oke, berarti tadi garis pertama dengan garis kedua kamu eliminasi. Garis pertama dengan garis kedua kamu eliminasi. Ibu tunggu ya. Ibu ulangi ya, kalau untuk mencari suatu garis, maka bentuknya X per A plus Y per B sama dengan 1. Cara yang sama untuk garis kedua. Sudah dapat garis kedua, lalu cari titik A-nya sebagai daerah himpunan penyelesaian. Titik dalam daerah himpunan penyelesaian. Cari dulu satu-satu ya. Garis pertama dengan garis kedua dieliminasi. Dapat Bu, X sama dengan 1/2. A-nya berapa? A-nya berapa? X-nya berapa? Dieliminasikan ya Bu yang Ya. yang 6X sama si Ya, ya. 4X. Dapat A-nya berapa, nak? 1/2,3, Bu. 1/2,3. Setuju semua 1/2,3? Apakah sama? Betul, Bu. Maksudnya, Bu? Betul, Bu. Setuju, Bu. Betul. Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Jadi kita dapat pertama adalah ini, titik A. Bagaimana dengan titik B? Titik B itu terjadi dari garis pertama dan garis ketiga. Nah, garis pertama tadi udah dapat persamaannya. Garis ketiga, kamu buat persamaannya. Ini angka berapa nih?
Ini angka berapa? 2, Bu. 2. 2. Jadi Ya. 0,2 dengan 5,0. 5,0 dengan 0,2. Ayo kita cari. 2x plus 5y sama dengan 10 bukan, Bu? 2x plus 5y sama dengan 10. Betul. Garis ketiga, 2x plus 5y sama dengan 10. Dieliminasi dengan garis pertama, sayang. Sekarang ya, dieliminasi dengan garis pertama. Untuk mendapatkan titik B. Untuk mendapatkan titik B, garis pertama dieliminasi dengan garis ketiga. Ibu tunggu hasilnya. Titik C. Kan udah sekali ulangan, Cok. Ulangan udah sekali. Kira-kira berapa ya yang sudah dapat garis pertama dieliminasi dengan garis ketiga? Pelajaran SMP. Eh, 4/3 min 3. 4/3 min 2. Pakai min? Iya. Nggak ada min, sayang. Positif semuanya. Karena kita di kuadran pertama, positif semua. Y-nya 44/14 ya. Y-nya 44/14. Nggak apa-apa pakai pecahan, nggak usah disederhanakan pecahannya. Lalu X-nya dapat berapa? 5/7 bukan, Bu? Bentar. Ibu buat dulu nih. 7. 44 kali. Berapa kamu, Nak? 5/7. 5/7. Yang lainnya? Yang lainnya? Kalau dalam pecahan nggak masalah ya. Nanti kan kita kalikan dengan bentuk objektifnya. Yang lainnya? Apakah tadi Y-nya 44/14 sudah benar? Bu, Ya. ini garis pertama dengan garis ketiga kan, Bu? Iya, garis pertama dengan garis ketiga untuk titik B. Garis pertama dengan garis ketiga untuk titik B. Itu saya Y-nya ketemunya 12/7, X-nya 30/7. 12/7. Itu Y-nya, X-nya 30/7. 30/7. Itu kedapatnya kamu ya. Coba yang lainnya. Ibu akan cek pekerjaan Ibu dulu sebentar. Yang lainnya. Teman kamu udah dapat 30/7 dengan 12/7. Ya 5/7,12/7. Berapa? 5/7,12/7.
5/7 dengan 12/7. Iya. Coba dicek yang lainnya, sayang. Sama, Bu. Sama yang kedua apa yang pertama? Iya, Bu, 5/7 Yang sama kedua. 12/7, Pak. Bu. Ya, Bu. Jadi bukan 30/7. 12/7. Yang kedua, Bu, yang kedua, Bu. 5/7 Ya, 5/7 dengan 12/7. Ya, 5/7 12/7. 12/7. Oke. Oke. Nah, garis ketiga titik C itu adalah garis kedua dengan garis ketiga. Garis kedua tadi sudah dapat persamaannya, lalu garis ketiga juga sudah dapat persamaannya, mohon dieliminasi. Kita coba titik C adalah perpotongan eliminasi dari garis kedua dan garis ketiga. Siapa yang sudah dapat? X-nya saya 5/4, Y-nya 3/2, Bu. X-nya 5/4, Y-nya? 3/2. Nah, kita tunggu yang lain. Saya sama, Bu. Saya juga sama, Bu. Oke, jadi kita dapat deal ya 5/4, 3/2. Ini harus dicek benar-benar supaya kamu itu mendapatkan nilai hasil yang bagus. Ini adalah titik-titik yang sudah kamu dapatkan. Nah, titik-titik ini masukkan ke dalam bentuk objektifnya 6X plus 3Y. Kira-kira mana ya yang paling besar? Jadi kita menentukan nilai maksimumnya ya nak ya. Menentukan nilai maksimumnya. Siapakah yang sudah selesai? Maksimumnya berapa? Masukkan ke dalam bentuk objektif 2X plus 3Y. Saya dapat 10, Bu. Nilainya tertinggi 10 ya? Coba yang lainnya. Putri sudah? Saya juga dapatnya 10, Bu. 10. IPA 4 mana lagi ya nih? David sudah? Davin sudah? Ika dapat berapa, Ika? Belum, Bu, lagi cari. Ika berapa dapat? Saya 10 juga, Bu. 10. Oke, yang belum ayo dicari supaya kamu paham. Kenapa Ibu dalam program linear ini tidak banyak menjelaskan? Karena pertama, garis dan gambar itu ada pada SMP, pelajaran SMP. Lalu yang kedua, untuk soal cerita, berarti kalau soal cerita itu literasi kamu yang harus kamu perdalam. Baca soalnya baik-baik, buat model matematika, ya. Baca soalnya baik-baik, buat model matematika. Itu untuk program linear, karena soal cerita, ya nak ya. Nah, setelah itu, nah sekarang kan ada bentuk objektif nih. Ada bentuk objektif berarti
kamu tadi sudah memahami bagaimana proses dari gambar kebersamaan, cari titik-titik yang memenuhi. Atau sudah ada gambarnya, cari titiknya. Ya, insya Allah soal tadi sudah mewakili semua soal yang Ibu berikan kepada kalian. Akhir dari cerita program linier, kamu disuruh membaca soal cerita, masukkan ke model matematik, lalu buat gambar, tentukan titik-titik penyelesaiannya, lalu masukkan ke dalam fungsi objektifnya, sehingga kamu bisa menemukan nilai maksimum dan nilai minimum. Itu adalah proses dari program linier. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Ada yang belum jelas? Karena minggu ke depan kita ulangan. Apakah sudah siap ulangan? Ibu ulangi ya prosesnya ya. Soal cerita kamu baca baik-baik, kalau bisa 2-3 kali. Lalu kamu buat model matematik. Setelah model matematika itu dalam bentuk pertidaksamaan, kamu masukkan ke dalam sebuah gambar. Nah, dari gambar itu kamu bisa menyelesaikan himpunan penyelesaiannya untuk mendapatkan titik-titik himpunan penyelesaian tadi, ya. Setelah dapat titik-titik himpunan penyelesaian, kamu masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Dari fungsi objektif itulah maka kalian bisa menemukan nilai maksimum atau nilai minimum yang diminta. Untuk titik 0,0 tidak berlaku, ya, itu hanya batasan saja dari himpunan penyelesaian yang ada. Seandainya himpunan penyelesaiannya titik 0,0 ada di situ, tapi kalau ada pun kamu nggak pakai, ya, tidak digunakan sebagai arahan untuk nilai maksimum dan minimum. Oke, siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Apa kita ulang lagi? Paham ya? Nah, kalian akan mendapatkan 5 soal. 5 soal itu nanti dikirimnya malam-malam ya. Kamu sekarang boleh membuka kamera untuk dijadikan foto. Silakan Kayla. Aba-aba ketiga dipoto dengan senyum yang manis. Oke, mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, terus slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah. Oh, jadi 11 slide. Yang masuk sudah 70, alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Semua tetap bersemangat untuk mengerjakan PJJ. Keluh kesah kalian menjadi beban kalian sendiri. Jadi jangan pernah berkeluh kesah, bersabar, dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kamu dipermudah dalam menerima ilmu. Apapun yang Ibu lakukan itu yang terbaik buat kalian. Ya, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Selesaikan tugas kalian nanti malam. Lalu dikirim ke email yang sudah Ibu tuliskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua. Yang kayak menentukan hasil pertandingan, Pak. Yo.